Perempuan seringkali dipandang memiliki peran terbatas dalam industri manufaktur. Namun di PT Inka, perempuan kini hadir di berbagai lini. Mulai dari engineering, produksi hingga manajemen, dan mereka bekerja setiap hari memastikan produk kereta api buatan dalam negeri yang berkualitas tinggi, presisi, aman, dan juga pastinya nyaman. Di balik deru mesin dan bau gas yang menyengat pada produksi kereta api di PT Inka, ada sosok Srikandi yang memegang peranan penting dalam memastikan desain kereta api yang presisi, aman dan nyaman. Salah satunya adalah Ana. Jelasin Mbak, ini proses apa sih Mbak? Oh ya, ini proses pemasangan pipa untuk pipa brake untuk bogi KCI, bogi proyek KCI untuk bogi tipe T. Saat pertama kali masuk ke PT Inka, ia menjadi satu-satunya staf perempuan di bagian perencana dan pengendalian produksi. Pekerjaannya adalah mengatur ritme produksi dan perakitan kereta api di workshop industri kereta nasional ini. Ana mengakui ada berbagai tantangan berat yang dihadapi ketika pertama kali masuk di pekerjaan ini. Namun, ia membuktikannya dengan menunjukkan hasil kerja yang baik. Awalnya saya dianggap remeh ya, nggak mungkin ini bisa, tapi saya menunjukkan itu karena kebetulan karena satu-satunya dan teknik industri satu-satunya, akhirnya saya menunjukkan kalau saya itu bisa. Waktu awal saya ditunjuk jadi struktural supervisor itu bahkan atasan saya itu meragukan apakah bisa anak itu sebagai perempuan gitu. Ternyata saya bisa menunjukkan itu dan akhirnya sampai sekarang saya menjadi sales manager dan berhasil untuk memimpin laki-laki itu. Dan PPC sekarang itu perempuannya tidak hanya saya, tapi ada beberapa perempuan yang bisa diterima di PPC. Dari riuhnya lantai produksi, semangat kesetaraan ini juga mengalir ke ruang-ruang inovasi. Salah satunya Cahaya. Mulai berkarir di PT Inka pada tahun 2016 sebagai electrical designer, mulanya ia sangat awam dengan dunia manufaktur perkeretaapian. Lingkungan kerja PT Inka yang memberikan ruang yang cukup adil dan setara, membuatnya dapat menunjukkan kemampuan di bidangnya. Kini, Cahaya memegang peranan sebagai project engineer pada proyek KRL Jabodetabek terbaru. Kebetulan karena sekarang ini saya sebagai project engineer ya, nah ini yang mana kita harus kolaborasi dengan banyak unit yang ada di sini, baik itu dari internal Inka sendiri dan juga dari eksternal juga. Di situ sebenarnya tantangannya adalah bagaimana kita menjaga kepercayaan dari diri kita sendiri dan juga dari kepercayaan dari luar, yang mana tantangan ini dihadapinya ya dengan bagaimana kita terus belajar, terus berusaha mengimprove diri dan juga produk-produk yang kita hasilkan. Pencapaian para teknisi perempuan ini bukanlah kebetulan semata, namun merupakan hasil dari transformasi budaya kerja di PT Inka yang makin inklusif. Hal ini dirasakan betul oleh Hana Dita Puspita yang menyaksikan bagaimana iklim kerja bagi perempuan di industri kereta api nasional terus berkembang pesat dalam belasan tahun terakhir. Menurut saya kesini sudah semakin baik, terbukti dengan saat ini karyawati Inka, jadi karyawan yang gender perempuan itu sudah semakin banyak dibanding waktu tahun 2009 masuk Inka cuma 20 orang. Nah sekarang sudah semakin banyak dan banyak juga yang sudah menduduki posisi-posisi atau jabatan tertentu dan karirnya juga cukup bagus seperti itu. Jadi di Inka juga saat ini kinerja semua itu penilaian untuk berkarir sudah berdasarkan kinerja, bukan lagi gender seperti itu. Harapannya, jejak para Srikandi di PT Inka ini dapat menjadi pemantik bagi perempuan Indonesia lainnya untuk tidak ragu meniti karir di bidang apapun, karena setiap sentuhan dan ketelitian mereka adalah bagian penting dari kemajuan industri manufaktur nasional. Rizky Fajar Novanto, Dwi Ari, Madiun, Jawa Timur.